Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita sabar dalam kehidupan. Sabar ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabar untuk mentaati Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lebih jauh. Sabar mentaati Allah. Untuk mentaati Allah ini memang dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, susah rasanya untuk mentaati Allah. Kita ambil contoh misalnya, salat subuh misalnya, ketika kita enak tidur, kita selimuti diri kita, tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hayyalas shalah, hayyalal falah. Mampukah kita, sabarkah kita untuk meninggalkan kenyamanan kita untuk memenuhi panggilan Allah? Jadi untuk mentaati Allah itu perlu dengan kesabaran. Inilah tingkat, tapi kesabaran seperti ini tidak terlalu susah dibanding dengan kesabaran-kesabaran tingkat selanjutnya. Mari kita lihat tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua itu adalah sabar meninggalkan larangan Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah ini butuh kesabaran yang luar biasa. Karena meninggalkan larangan Allah itu ada kenikmatan di situ. Taruhlah misalnya Allah melarang kita berzina. Kenapa berzina itu dilarang? Karena di dalam perzinahan itu ada kenikmatan. Seandainya tidak ada kenikmatan, untuk apa Allah larang kita? Allah melarang kita berjudi. Dalam perjudian itu ada kenikmatan. Allah melarang kita minum khamar. Di dalam minum khamar itu ada kenikmatan. Jadi yang perlu dipahami bahwa dalam larangan-larangan Allah itu ada kenikmatan di dalamnya. Sehingga untuk meninggalkannya itu butuh kesabaran yang lebih hebat dibanding dengan mentaati Allah tadi. Karena di dalam meninggalkan larangan Allah ada kenikmatan di situ. Maka untuk meninggalkannya kesabarannya lebih tinggi dibanding dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini adalah sabar menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sabar menerima melaksanakan perintah Allah, kan perintah Allah jelas. Kemudian sabar meninggalkan larangan Allah juga sudah jelas. Jadi apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus ditinggalkan itu jelas. Yang jadi masalah ini takdir. Kita tidak tahu kapan datangnya. Maka sabar untuk menghadapi takdir, inilah tingkat kesabaran yang luar biasa. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada orang, suami istri misalnya ini, diantar suaminya di depan pintu untuk pergi bekerja, dengan penuh ramah tamah, dia cium tangan suaminya, dilepas dengan senyum yang indah. Berangkat diikuti pandangan dengan doa, ya Allah selamatkan saya punya suami. Dan apa yang terjadi? Hadirin yang mulia, kira-kira kalau jam 11 tadi suaminya diantar dengan canda tawa, kemudian jam 11 suaminya kembali ke rumah, tapi bukan lagi berupa orang hidup, tapi sudah menjadi mayat. Kira-kira gimana itu? Saya yakin ini adalah luar biasa ini. Luar biasa kesabaran yang dibutuhkan. Karena kenapa? Yang namanya takdir, kita tidak tahu kapan terjadi. Dan tiba-tiba bisa terjadi. Maka untuk menghadapinya ini, maka perlu tingkat kesabaran yang paling tinggi. Makanya, untuk menghadapi yang namanya persoalan seperti ini, sabar dalam menerima takdir Allah. Yang pertama itu harus dilakukan ketika terjadi satu takdir, tidak terjadi sesuatu terhadap diri kita, jangan mengeluh kepada Allah. Jangan mengeluh, apalagi menyalahkan Allah. Kita harus mengatakan, ya Allah, saya terima ini takdir. Ini adalah datangnya dari diri kamu. Maka hati kita akan tenang. Tapi karena ini adalah persoalan besar, kita tidak mampu untuk hadapi. Setelah kita menerima dengan baik, dengan ikhlas, barulah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini cobaanmu, ini takdirmu, ini luar biasa ya Allah. Saya tidak bisa menghadapinya ya Allah. Susah untuk menghadapinya. Oleh Allah, berikanlah kepada kami kesabaran untuk menghadapi takdir ini. Maka kalau kita melaksanakan seperti ini, kita terima dulu dengan baik, kemudian kita berdoa agar Allah meringankan beban untuk menghadapi takdir seperti ini. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat kepada kita sekalian.